wassalatan wassalaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga di kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat. Salawat salam semoga tetap tercurah pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak semuanya, pada materi sebelumnya Mister sudah menjelaskan tentang pengertian sholat. Sholat menurut bahasa artinya doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimulai dengan gerakan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, anak-anak semuanya, sholat adalah tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiangnya agama. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sebagaimana kita sudah tahu bahwa rukun Islam ada 5, dan rukun Islam yang kedua adalah tentang sholat. Anak semuanya, sholat adalah ibadah yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihitung atau dihisab. Sebagaimana Rasulullah SAW sabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu wa huwa sholat. Amal ibadah seorang hamba yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika sholat kita baik, maka amal-amalan yang lain baru akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sholat kita rusak, maka amal yang lain belum akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semuanya, sholat merupakan senjata bagi umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan minta pertolonganlah kamu dengan cara sabar dan melaksanakan sholat. Jadi sholat adalah kebutuhan untuk kita semua, sebagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat. Nah, anak semuanya, materi hari ini adalah tentang gerakan-gerakan sholat. Nabi Muhammad SAW ketika ada di sebelahnya seorang sahabat yang melaksanakan sholat, lalu ketika selesai sholat ditegurlah sahabat itu, "Hai sahabat, kamu belum sholat, sholat ulangi." Kedua kalinya setelah selesai sholat ditegur lagi, "Wahai sahabat, kamu belum sholat, silakan ulangi sholatmu." Sampai ketiga kali, "Wahai sahabat, kamu belum sholat, silakan ulang sholatmu." Akhirnya sahabat itu bertanya, "Ya Rasul, aku sudah maksimal sholatku, lalu bagaimana sholat yang benar?" Lalu Rasulullah mengajarkan sholat yang benar. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Bagaimana Rasulullah SAW sholat? Maka Rasulullah SAW mengajarkan orang tersebut gerakan-gerakan sholat yang baik dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka sholat kita harus mengikuti sholat Rasulullah SAW. Nah, adapun penjelasannya, dengarkan penjelasan Mister berikut ini tentang gerakan-gerakan sholat. Gerakan-gerakan sholat. Gerakan sholat yaitu: 1. Gerakan berdiri tegak. Cara berdiri tegak adalah badan menghadap kiblat, tangan di sisi badan, mata melihat ke tempat sujud. Yang kedua, gerakan takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga atau sejajar dengan dada sambil mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar. Yang ketiga, gerakan bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada. Dan yang dibaca ketika gerakan ini adalah doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan surat pilihan. Yang keempat adalah gerakan ruku,
Gerakan ruku dilakukan yaitu membungkukkan badan, tangan memegang lutut, pandangan ke tempat sujud. Dan untuk ruku, posisi badan lurus seperti halnya papan yang disimpan di atas badan kita. Posisi badan harus lurus sambil membaca doa ruku. Yang kelima adalah gerakan iktidal. Gerakan iktidal yaitu berdiri dari ruku, tangan diangkat setinggi daun telinga, mata melihat ke tempat sujud, dan membaca doa iktidal. Yang keenam, gerakan sujud, yaitu merunduk sampai kepala menempel ke tempat sujud. Tangan berada di samping telinga. Anggota sujud, dahi, hidung, telapak tangan, dua lutut, jari kaki dilipat dan dirapatkan menempel ke lantai sambil membaca doa sujud. Yang ketujuh adalah gerakan duduk antara dua sujud. Dilakukan dengan cara kaki kanan ditegakkan, kaki kiri jadi alas duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha di ujung lutut sambil membaca doa duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan, duduk tahiyat awal. Duduk tahiyat awal disebut juga dengan duduk iftirosh. Cara duduknya sama seperti duduk di antara dua sujud, yaitu kaki kanan ditegakkan, kaki kiri jadi alas duduk. Kedua tangan diletakkan di atas paha di ujung lutut. Jari telunjuk menunjuk ke arah kiblat. Membaca doa tahiyat awal. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir disebut juga dengan duduk tawaruk. Cara duduknya, kaki kanan ditegakkan, kaki kiri diletakkan di bawah kaki kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha di ujung lutut. Jari telunjuk menunjuk ke kiblat. Dubur berada di atas lantai. Membaca doa tahiyat akhir. Yang ke-10, gerakan salam. Gerakan salam yaitu menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri sambil mengucapkan salam. Jadi, kesimpulan gerakan-gerakan sholat adalah 1. Berdiri tegak, 2. Takbiratul ihram, 3. Bersedekap, 4. Ruku, 5. Iktidal, 6. Sujud, 7. Duduk antara dua sujud, 8. Duduk tahiyat awal atau iftirosh, 9. Duduk tahiyat akhir atau tawaruk, 10. Salam. Sudah mengerti kalian tentang gerakan-gerakan sholat? Ya, bisa ucapkan terima kasih kalau kalian sudah mengerti. Coba misalnya ulang. Pertama tadi gerakan apa? Ya betul, gerakan berdiri tegak. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, bersedekap. Yang keempat, ruku. Betul. Yang kelima apa nak? Iktidal. Bagus. Yang keenam apa nak? Sujud. Yang ketujuh, duduk di antara dua sujud. Yang kedelapan apa? Duduk tahiyat awal. Yang kesembilan, duduk tahiyat akhir. Dan yang ke-10, salam. Maka dari itu anakku semuanya, pada tugas berikutnya adalah kalian menyebutkan gerakan-gerakan sholat. Berapa? Boleh 5 saja cukup ya. Jadi anak-anak semuanya, pada hari ini tugasnya adalah kalian menuliskan gerakan-gerakan sholat sebanyak 5 gerakan-gerakan sholat ya. Kamu tulis di buku tulis dan kamu kirim ke classroom. Mungkin segitu dari Mister mohon maaf apabila dalam penyampaian materi kurang berkenan. Mister akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.